Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan tahsin pada pertemuan kali ini, di mana kita sudah membahas banyak ya, pertama dari bab makhraj dan sifat huruf, lalu bab hukum mad, dan sekarang kita memasuki hukum-hukum bacaan. Dan dari banyaknya hukum bacaan kita hanya mengambil salah satu hukum, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Karena apa? Karena hukum nun sukun dan tanwin ini paling banyak yang kita temukan dalam Al-Quran. Dan beberapa pertemuan ke belakang kita sudah membahas tentang izhar, ya, lalu idgham, dan yang terakhir kita membahas tentang iqlab. Dan pertemuan kali ini kita akan bahas tentang, yaitu salah satu hukum dari nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf yang 15 selain huruf izhar, selain huruf idgham, dan selain huruf iqlab, ya, yaitu hukum ikhfa. Ya. Hukum ikhfa memiliki ketentuan harus dibaca samar. Ya, samar dimasukkan atau dimasukkan ke dalam huruf setelahnya, ya. Dan kalau kita sering mendengarkan huruf hukum ikhfa ini juga termasuk yang paling banyak kita dengar di dalam bacaan Al-Qur'an. Ya, contohnya saya contohkan di sini ada beberapa kalimat yang berkaitan dengan hukum ikhfa. Ya. Fauqakum sab'an shidada. Ya, dibaca samar dan ditahan 2 harokat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja yawma yunfakhu fis suri wa ka'san dihaqa faman syaa'a attakhadha. Ya. Maka huruf 15 itu apa aja? Bisa kita urutkan secara kasar. Ada ta, sa, jim, dal, zal, za, sa, sya, so, lo, to, zo, fa, ko, ka, ya. Dan ada 15. Ya, pokoknya selain huruf izhar, selain huruf iqlab, ya, dan juga selain huruf idgham, itu akan termasuk pada huruf ikhfa. Silakan Bapak Ibu setelah ini untuk mempraktekkan bacaan huruf ikhfa di tilawahnya masing-masing, ya. Dan ingat, intinya dalam pembelajaran tahsin, baik itu makharijul huruf, mad, dan juga hukum-hukum bacaan, yang paling utama adalah konsistensi dalam penerapannya. Ya, maka harus sering-sering dilatih, harus kita sering membuka Al-Quran agar bacaan-bacaannya yang kita pelajari, baik dari makharijul huruf, sifatul huruf, lalu mad dan hukum, itu menjadi konsisten. Ya, karena yang paling kita sering temukan kesalahan dalam kategori hukum, mad, dan juga makharijul wa sifatul huruf itu yaitu di konsistensi bacaan. Entah itu karena tergesa-gesa pada saat baca Al-Quran atau terburu-buru sehingga bacaan-bacaan yang sudah difahami cara membacanya itu tidak diterapkan dengan baik. Ya, makanya upayakan ketika membaca Al-Quran tidak terburu-buru, ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan terburu-buru lisanmu untuk membaca Al-Quran, ya.
Kita tidak terburu-buru, tapi nikmati prosesnya, nikmati bacaannya agar kita bisa menikmati betapa Al-Quran ini sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tilawah metode tes 10 menit per 120, dan juga upayakan kita mulai menghafal ya, supaya kita bisa menambah bekal kapasitas hafalan kita untuk nanti kita bawa pulang dan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.